Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن بكر بن محمد بن سابق الدين الخديري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. Walaqad dan demi sungguh ja'alna menjadikan siapa kami Allah Subhanahu wa taala fis samai di langit dunia, langit yang ada di atas bola bumi, planet bumi, burujan. Allah jadikan apa? Burujan, buruj, zodiak. Ithnai asyara 12 buruj, 12 zodiak. Ada al-haml ya. Wathur. Ini kalau dalam bahasa yang mungkin lebih populer secara Latin, kalau al-haml itu disebutnya Aries. Jadi bintang Aries. Bukan hanya satu bintang, tapi di situ ada gugusan, ada himpunan ya. Yang setelah dilihat dari kejauhan dari bumi, bentuknya seperti tanduk. Tanduknya apa itu? Domba ya. Aries. Kemudian Thaur, Taurus, Taurus. Biasanya simbolnya Taurus, Thaur, sapi jantan ini. Wal Jauza, Jauza itu Gemini, ada kembar biasanya. Was Saratan, Saratan itu gambarnya Scorpio gitu ya. Apa? Cancer, Cancer gitu tulisannya. Saratan. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Bintang zodiak. Ada Gemini, ada Cancer tulisannya. Kanker. Kanker dikatakan kanker ya karena seperti sakitnya disengat saratan. Kemudian ada al-asad, Leo ya, al-asad, Leo. Ada sumbulah, sumbulah Virgo. Biasanya simbol keperawanan, adra ya. Kemudian al-mizan, Libra. Libra ini simbolnya apa biasanya?
Singa, timbangan, Libra, timbangan. Yang singa itu yang Leo. Kemudian Akrab, Scorpion, Scorpius. Mizan, Libra, Akrab, Scorpius, Qaus, Sagittarius, Waljadi, Capricornus, Dalu, Aquarius, Walhud, Pisces. Wahia 12 buruj itu zodiak, manazilul kawakib, tempatnya bintang-bintang. Jadi gugusan ada kumpulannya di situ. As-sab'ah, 7 komunitas kumpulan Sayyarah itu ya bintang yang diyakini berjalan. Kemudian ada himpunannya di situ, ada Al-Mirrikh, Mars, planet Mars ya. Walahul haml wal aqrab. Mars itu Mirrikh, ada Al-Haml. Haml tadi Aries. Kemudian wal aqrab Scorpius. Waz-Zuhrah, ada kumpulan Zuhrah, bintang kejora, bintang Zuhrah. Walahu Thawr, situ di bintang, di bukan Zuhrah ini apa? Dalam bahasa Latinnya Zuhrah, Az-Zuhrah. Ini dilihat dari sudut bumi ya, ketika melihat ke angkasa begitu. Kemudian Zuhra ada beberapa bintang. Ats-Tsaur, Tsaur tadi Taurus. Wal Mizan Libra. Wa Atarid, ini planet Atarid. Atarid ada Zuhra, istilah-istilah gugusan bintang yang kemudian diidentikan dengan tempatnya planet kadang gitu ya. Mirrikh itu Mars. Mirrikh. Kemudian Zuhra. Dari ilmunya orang Latin, Athena ya. Boleh jadi Allah sudah menganugerahkan ilmu ini kepada orang-orang terdahulu. Bisa jadi kan ilmunya Nabi Idris ya, yang kemudian menjadi ilmu turun-temurun di bangsa-bangsa di dunia ini, tapi kemudian lebih populer di Eropa. Karena semua ilmu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kosakata yang kita sebutkan ini sampai hal yang terperinci, sendok, garpu. Dan saya yakin termasuk bahasa daerah ya. Cekocek. Ini bukan sesuatu yang kemudian murni hasil kreasi manusia tanpa aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semua nama-nama ini ada yang kemudian serapan bahasa, pinjam bahasa ini digunakan sehingga menjadi satu kesatuan ilmu astrologi. Ilmu astrologi. Ada ilmu astrologi, kumpulannya kalau dalam dunia barat itu ada himpunan api, ada himpunan tanah, ada himpunan udara, himpunan air. Api ini Aries, Leo, Sagittarius, nanti kemudian diidentikan dengan panas, kering. Jadi pada bulan-bulan itu, bulan-bulan di mana matahari berada pada, kalau di malam hari terlihat bintangnya Aries, kemudian terlihat bintang Leo, itu biasanya ada musim panas, musim kering, musim bekerja keras, semangat ya. Nanti di musim tanah himpunannya adalah Taurus, Virgo. Sifatnya apa? Capricornus, berat, dingin, kering. Biasanya kalau sudah musim dingin berat karena banyak makan. Ya. Kering, ada dingin, kering, bibir ya. Kemudian berat karena mungkin sakit, demam dan semacamnya. Di himpunan udara, di situ ada Gemini, ada Libra, ada Aquarius, biasanya ringan, panas, basah, hujan ya. Di antara Desember ke Januari. Kemudian ada di himpunan air, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Sifatnya apa? Dingin, basah, lembut. Dan kemudian setelah dianalisa ilmu tajrubah ya, mempengaruhi kepada watak karakter seseorang. Nah ini masih boleh dalam tataran ini, astrologi kemudian zodiak masih boleh dipelajari. Tetapi meyakini oh pasti nanti begini, tidak boleh sudah. Sampai ilmu falak itu ada yang bisa melihat masa depan seseorang, jalan kehidupannya. Jadi dukun nanti. Itu waspada ya. Abul Ma'syar, kitab yang memang bahas masalah begitu, itu hati-hati santri. Kalau tidak punya basic akidah yang kuat, jadi tukang ramal, tukang tebak, akhirnya sesat dan menyesatkan. Padahal awalnya adalah sebuah analisa. Biasanya yang lahir di bulan April jadi pemimpin. Dilihat Nabi Muhammad, kemudian Bung Karno, siapa pemimpin dunia, disebut nama-nama yang lahir di bulan April misalkan. Secara kebetulan kok ini seperti ini biasanya. Nah, jangan dihilangkan biasanya. Pasti apa pasti? Oh pasti biasanya jadi pemimpin dia. Siapa anda? Nanti betul-betul jadi pemimpin tapi tidak disempurnakan. Pemimpinnya perampok, pemimpinnya maling, pemimpinnya kan tak nyaman dibudi dan beda bunton. Kemudian ada himpunan apa? Di sini Atarid ya, di situ Jauza was-Sumbulah. Ada himpunan wal qamar, qamar ya bulan ini, walahus saratan, wasyams himpunan matahari, walahal asad Leo, wal mushtari ada himpunan mushtari, planet mushtari, walahul qaus wal hud ada himpunan Zuhal, walahul jadi wad dal ini himpunan tadi ya. Berapa himpunannya ini? Sab'ah, sab'atus sayyarah, 7 bintang gugusan itu ya. Apa kalau dalam bahasa Latinnya? As-sab'ah as-sayyarah. Al-Kawakib as-sab'ah as-sayyarah. Atarid ya. Ini sebenarnya Atarid adalah planet yang lebih dekat ke bumi, ke matahari.
planet-planet yang ada itu, Neptun, Pluto, Uranus, Zuhal, Mysteri. Kalau dalam bahasa Latinnya Mysteri itu planet apa? Merkurius ya. Zuhal itu planet Venus. Zuhal tadi apa? Hmm? Diurut lagi ya, diurut lagi di sini ada rumah 7 planet. Rumah maksudnya ya tempat manazilnya tadi itu. Mars itu meliputi Aries dan Scorpion. Mana? Mars, Mirrih ya, Mirrih. Meliputi Aries, Hamil. Kemudian Akrab apa? Scorpion. Zuhra. Nah, Zuhra itu adalah Venus. Zuhra itu Venus meliputi Athor, Taurus, wal Mizan, Libra ya. Atarid itu Merkurius. Salah tadi saya. Atarid itu Merkurius. Meliputi Jauza, Gemini, Sumbulah, Virgo. Wal Qamar, bulan ya, tempatnya bintang-bintang itu adalah meliputi Kanker, As-Saratan. Kemudian matahari meliputi Al-Asad, Leo. Panas biasanya nih, musim panas. Wal Mysteri, Jupiter. Oh, Mysteri itu Jupiter. Meliputi Al-Qaus, wal Hut. Apa? Bintangnya Sagittarius sama Pisces ya. Busur dan Paus itu kan. Zuhal itu Saturnus. Meliputi Al-Jadi, Capricorn dan Aquarius. Nah, kemudian dari 7 bintang ini manusia dibikin karakter, kelahirannya, sifatnya, kecenderungannya. Ini semua ternyata walaqad ja'alna fis sama'i buruja. Berarti ilmunya orang barat itu sangat mungkin jika ditelusuri sejarahnya adalah ilmunya yang Allah turunkan ke muka bumi melalui Nabi siapa? Boleh jadi Nabi Idris. Karena yang banyak mengajarkan tentang ilmu keterampilan, ilmu berhitung, ilmu geografi, ilmu astronomi Nabi Idris. Dan mengapa dalam Isra Mi'raj itu Nabi Idris setelah pertama Nabi Adam ya, di langit yang pertama, di langit yang kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit yang keempat Nabi Idris. Karakter-karakter Nabi ini ada isyarah apa kepada kita? Sampai puncaknya Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ya, itu renungkan. Ada isyarah apa, ada pelajaran berharga apa. Sebagian kemudian memaknainya orang menuju puncak tertinggi, dia harus berbaik hubungan dengan simbol Adam. Nabi Adam itu apa? Sosok orang tua, ayah. Ini pondasi langit pertama. Ya, kalau ingin mencapai Sidratil Muntaha, puncak tertinggi dalam prestasi kehidupannya, dia harus punya basis
eh, muasyarah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian lapisan yang kedua, dia harus punya hubungan muasyarah yang baik dengan anak, generasi, keturunan. Simbolnya apa? Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi yang sejak lahir sudah menjadi orang yang lisannya fasih, berbakti, mendoakan orang tuanya, masih dalam buayan. Kemudian di langit yang ketiga ada Nabi Yusuf, sosok pemuda yang menjaga imannya, menjaga nafsunya, dan sosok yang berbaik hati dengan saudara-saudaranya meskipun disakiti oleh saudara. Nah ini dari orang tua, hubungan dengan orang tua baik, kemudian hubungan dengan anak baik, mendidik anak menjadi generasi yang baik. Setelah itu dengan saudara. Di peringkat yang keempat ada Nabi Idris, berwawasan, ya, punya ilmu tentang astronomi, ilmu berhitung, matematika, ilmu geologi, semua geografi. Nabi Idris. Berarti orang ini kalau ingin berprestasi, dia juga harus punya wawasan keilmuan, ilmu yang bersifat praktek, ilmu yang bersifat keterampilan. Orang tidak akan bisa sholat kalau tidak tahu ilmu astronomi. Orang tidak akan bayar zakat kalau tidak hitungan. Ini berapa? Ya, kemudian hitungannya berapa gram, berapa kilogram. Semua ada istilahnya. Bukan orang yang soleh itu hanya dikir, tasbih, Quran, sujud, auto boleh, istighfar, insyaallah. Enggak, tapi dia orang yang multi talenta, dia orang yang aktif dalam kehidupannya, berperan dalam sosial kemasyarakatan. Ini orang yang mencapai sidratul muntaha dalam kehidupannya. Kemudian ada Nabi siapa? Nabi Harun di langit yang ke-5, sosok yang santun, pengayom, sabar. Nah, karakter-karakter ini harus dimiliki, bagus kepada umatnya. Setelah itu Nabi Musa, tegas, memegang syariat. Nah ini harus punya ketegasan, teguh dalam memegang prinsip. Puncaknya Nabi Ibrahim, akidahnya, tauhidnya. Nah ini, maka dia akan mencapai sidratul muntaha dalam kehidupannya. Wa zayyanaha, dan menghias kami ha kepada al-buruj itu bil kawakibi, dengan bintang-bintang, lin nadhrina, bagi orang yang melihat. Berarti Al-Quran ini luas. Ya memang luas lah. Karena Al-Quran ini adalah cuplikan Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semesta raya ini desainnya Allah, kreasinya Allah, the great creator. Jadi yang Maha Al-Khaliq, Rabbul Alamin, huwallahu taala. Wa hafidnaha, dan menjaga kami ha kepada al-buruj itu bisyuhub, dengan syuhub, sejenis benda langit yang berapi. Apa kira-kira? Meteor. Mana dalilnya Quran itu ada meteor? Wal meteoru. Ya enggak ada. Tapi ketika dibaca wa hafidnaha, apa ya yang menjaga? Sehingga tidak semua benda-benda bisa menembus gugusan itu. Oh, meteor. Min kulli syaitanin, dari setiap setan. Jadi meteor itu bisa mengusir setan. Dulu setan itu seringkali naik ke langit pertama untuk mencuri, mendengarkan suara-suara. Jadi malaikat yang turun mengambil informasi tentang berita di bumi, akan ada kejadian ini, kehidupannya si fulan. Ya ini dicuri informasinya oleh setan. Setan kemudian terhubung, ya, terkonfirmasi dengan para dukun. Nah, dukun ini kemudian menjadi peramal. Dia akan menebak, kamu masa depannya begini, nanti usia sekian kamu akan begini. Wah, mantep Pak. Ya, habis.
Hartanya dihabiskan untuk dukun, bahkan dituhankan dukun. Tidak heran kalau kemudian dukun itu sempat mencuri informasi lahirnya Nabi Muhammad. Ya karena setan. Tapi begitu Nabi Muhammad lahir, setan tidak bisa lagi menguping, tidak bisa lagi tembus ke langit itu. Begitu akan mendekati langit, ada syuhub. Apakah meteor? Allahu a'lam. Min kulli syaitonir rajim, dari setiap setan yang terkutuk, marjumun, terkutuk ya. Illa kecuali, lakin tetapi, manistara qasam'ah, siapa yang mencuri pendengaran, khatafahu ya, dengan cara menyimak diam-diam. Apa khatafah? Menguping ya. Khatafah, mencuri informasi itu. Kalau dalam bahasa Indonesia menculik, ya mencuri informasi, penculikan informasi, khatafahu. Fa'atba'ahu, kemudian mengikutinya, shihabum mubin, kobaran api yang jelas, kaukib. Di sini dikatakan shihab, di sini kaukib, planet mudi yang bercahaya, ya meteor. Kaukib ini kan semua benda langit, termasuk planet. Bahkan bulan pun dikatakan kaukib, padahal komar sendiri ya, yang disebut dengan apa istilahnya kalau bulan itu? Satelit. Kau apa, Komar Sinai, apa bahasanya, bahasa terjemahannya Komar Sinai? Satelit. Bulan bikinan, bulan yang hasil teknologi manusia. Komar Sinai, Sun'un Sinaiyun. Terjemahnya apa? Satelit. Biasanya mengitari benda angkasa yang lebih besar, apa? Planet. Bulan ikut bumi kan gitu biasanya. Maka planet-planet lain itu ada bulannya, ada yang 2 bulan, bulannya 2. Planet apa? Ada yang sampai banyak. Nah, di sini diterjemahkan kaukib, benda langit tapi bercahaya. Bisa jadi maknanya adalah meteor, yuhriku, membakarnya. Au yathqabuhu, thaqaba yathqabu, membakarnya. Kemudian yathqabuhu, yathqabu, melubanginya. Jadi kalau sudah dibakar biasanya berlubang ya, seperti peluru yang panas ketika sudah bersarang di tubuh manusia atau binatang, dia akan melubangi itu. Thaqabahu, yathqubuhu, melubanginya, wa yukhbiluhu, khabal. Yukhbiluhu, khabila yakhbalu, yakhbaluhu, merusaknya, jadi hancur, rusak. Setan kalau sudah kena ini ya, dia akan terbakar. Setelah terbakar berlubang ya, hancur, rusak. Wal arda madadnaha, dan kepada bumi, al madadna, membentangkan kami, ha kepadanya, basatnaha, membentangkannya. Nah, inilah orang yang kemudian membacanya dengan secara tekstual. Bumi berarti datar. Kelompok ini kemudian disebut dengan kelompok bumi datar. Apa buktinya? Coba kalian naik ke atas pesawat, lihat dari jendela. Bumi datar? Ya. Coba muter terus. Kok bisa ketemu dengan tempat yang sama setelah muter sekian jam? Aleng-aleng dari Jawa, Pulau Jawa,
Pulau Jawa, sampai ke ujung Sumatera, laut apa sana? India, Pasifik, sampai ke Jeddah, utaranya Jeddah, di selatannya Jeddah, Afrika, muter lagi, ketemu dengan Papua Nugini, ketemu dengan Papua, balik lagi ke Bali, Jawa. Loh, kok bisa kembali? Kalau datar tidak begitu. Datar yang ketika lurus tidak ketemu lagi tempat yang sama. Berarti bumi bulat. Tetapi terlihat datar bagi orang yang berada di atasnya. Nah, bagaimana cara memahaminya? Ya, ketika benda itu besar, kemudian ada makhluk di atasnya sekecil semut, maka semut ini akan mengatakan tempat saya ini datar. Jadi sudut pandang manusia yang kecil di atas bumi ini dengan gravitasinya, maka dia akan melihat bumi datar. Tapi ketika keluar angkasa, bahwa bumi itu bulat setengah lonjong, tidak benar-benar bulat. Alqaina fiha rawasiya, dan melemparkan kami fiha pada bumi itu rawasiya. Rawasina apa? Jibalan, gunung-gunung. Sawabit, yang tetap, li alla tataharrak, agar supaya tidak bergerak, bi ahliha, tetap penduduknya. Jadi paku bumi itu adalah gunung. Selain melemparkannya, apa alqa di situ? Alqa yulki. Masa gunung dilemparkan begitu? Ini pasti ada isyarah geografis ini. Kalau diteliti, kenapa Al-Quran kemudian menggunakan bahasa alqa? Alqa yulki, melontarkan pidato, mengucapkannya, melemparkannya, menjatuhkannya. Apakah kemudian gunung itu dilemparkan dari atas jadi gunung gitu? Ternyata alqa maknanya juga adalah meletakkannya. Nah, ini yang paling tepat. Wa alqaina, dan meletakkan kami, ya, fiha, di bumi itu rawasiyah, pancang-pancangnya apa? Gunung yang tetap kokoh, li'alla tataharrak, agar tidak bergerak, tidak bergoncang. Setelah dilihat bentuknya gunung itu, kalau di permukaan, ya, gunung di permukaan, ya hanya terlihat bagian atasnya, tapi ke bawah di sini ada bagian yang terus menghunjam ke bawah. Sini lautan misalkan. Maka kepulauan ini tidak akan mudah bergerak. Karena apa? Karena ada gunung-gunung yang menjadi pancangnya. Subhanallah. Ini bahasa Al-Quran. Kemudian wa ambatna, dan menumbuhkan siapa kami fiha, pada bumi itu, min kulli syai'in, dari setiap sesuatu, mauzun, terukur, ada timbangannya, maklumun, diketahui, muqaddarun, ditentukan ukurannya. Kenapa satu jenis pisang tapi beragam, bahkan warna kulitnya berbeda? Satu jenis yang sama dalam kurun waktu yang berbeda, khasiatnya berbeda. Ketika pisang yang kuning bersih itu dimakan pada awal dia matang, ini khasiatnya untuk apa? Diabetes misalkan. Tapi ketika agak masak, sudah mulai ada hitam-hitam, ini untuk penyakit liver misalkan. Semakin terlihat banyak hitamnya, itu khasiatnya berbeda-beda. Bagi orang yang ingin berobat diabetesnya, makanlah pisang muda misalkan. Bagi orang yang akan berobat ini liver apa semuanya, dia harus mengkonsumsi pisang yang sudah agak masak, setengah masak, sangat masak. Subhanallah. Satu jenis yang sama, pohon yang sama, tapi kurun waktu yang berbeda, khasiatnya berbeda.
Belum lagi jenis yang sama tapi beda pohon. Pisang Ambon, pisang yang kecil itu apa? Bulin, deng bulin. Ada guru saya, Sayyid Ayyub Al-Ahdal, diundang datang ke Indonesia, tepatnya di daerah Lombok di NTB. Disuguhi deng bulin. Cerita, insyaallah ajib ada Indonesia. Jannah, jannah, surga. Famous, sehir kita ini. Ada pisang kecil gini nih. Lazid, enak rasanya. Saya makan banyak. Karena sekali kupas, habis. Kalau pisang Ambon, ini butuh situasi lapar kan gitu, baru habis. Tanya ke tukang pedagang pisang goreng. Ada pisang yang tidak bisa digunakan bahan pisang goreng, begitu akan dibikin cair, lembek, rusak. Dipilihlah pisang yang baru sedikit matang, jadi masih agak pakak kata orang Madura. Ya, masih ada rasa pahitnya. Tanya ke tukang rujak, dia tidak mau pisang yang sudah matang, dia akan cari tongkolnya atau pisang yang masih baru. Pakaknya itu yang butuh, sehingga bagus sama perut. Subhanallah. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha, dan menjadikan kami untuk kamu sekalian fiha di bumi itu ma'aisha, kehidupan, bil ya'i minas thimar wal hubub, ya, berupa buah-buahan, biji-bijian. Di situ ada tempat untuk mencari mata pencarian, ya, hidup, ya. Sehingga dikelola, dikembangkan menjadi pertanian, dijual menjadi penghasilan perdagangan. Jadi kalau ada orang mau tanya apakah di Al-Quran ada ayat yang menerangkan tentang bakul jualan tempe misalkan, ya tak ada, lafadznya tidak ada. Tapi tempe itu dari apa? Nah, ini masuk di sini enggak? Masuk. Thimaru hubub, ya. Ma'ayish semuanya, ma'ayish. Ada dulu saya punya ustadz ini mungkin suka ngerokok nih. Dia cerita apakah bikinan itu. Adakah Quran adakah rokok dalam Quran? Ada, mana? Adakah rokok gudang garam? Karena dia senang rokok gudang garam waktu itu. Ini bukan iklan ya. Nah, dia jawab ada. Mana? Ya secara umum, tidak secara lafzi per lafaz. Ayat yang menjelaskan bahwa kebutuhan manusia difasilitasi dengan perahu kapal. Nah, orang ketika transportasi membawa barang, termasuk barangnya apa di situ? Rokok, pak-pakan, cap gudang garam. Dari Jombang ke Kediri, kirim ke Madura, pak ke Madura, nombak kapal tasnya. Berarti ada enggak? Ada di Quran secara umum. Wa ja'alna lakum, dan menjadikan kami lakum untuk kamu sekalian man lastum lahu biraziqin. Wa man lastum lahu biraziqin, ya. Dan orang yang tidak ada kamu sekalian itu lahu bagiman itu biraziqin, dengan razikin, orang yang berikan rezeki, minal abidi wad dawab, dari budak sahaya, wad dawabi, binatang tunggangan, wal an'ami, dan binatang ternak. Fa innama yarzuqumullahu, tapi hanyalah memberi rezeki kepada mereka Allah Ta'ala. Ada binatang yang tidak diatur dan tidak dikelola oleh manusia. Kalau budak sahaya kan diatur, dia yang mengatur makannya, hidupnya, kemudian para pegawai, para karyawan digaji, dia masih bisa mengatur. Kemudian
Ada binatang tunggangan ya, kuda, ada aturan makanannya, biaya hidup, dia menghabiskan berapa rumput tiap bulannya. Wal an'am, ternak begitu juga, ada pangan ternak. Tetapi ada binatang yang kita tidak mampu mengurusnya. Burung, semut, binatang yang tidak di luar kemampuan kita. Siapa yang beri makan? Allah. Sehingga Nabi Sulaiman pernah ingin menanggung makannya binatang. Dicobalah dari yang terbesar, tidak sanggup. Dari ikan yang terbesar di lautan, kemudian makhluk binatang yang terbesar di daratan. Tidak mampu saya. Sampai kemudian kepada semut. Ya. Ditanya kebutuhan semut dalam sehari semalam. Saya cukup 1 biji saja. Kalau itu gandum. Kalau itu biji al-hubub, ya, biji apapun yang menjadi makanannya semut. Begitu dikasih gandum, setelah dilihat sehari semalam, keesokannya dimakan separuh. Katanya kebutuhan kamu dalam sehari semalam, ya katakanlah 24 jam itu cukup 1 biji. Begitu akan mendapatkan jatah baru keesok harinya, masih ada sisanya. Iya, Nabi Sulaiman, kalau yang menanggung rezeki saya ini langsung dari Allah, artinya langsung dari proses alam, kita mencarinya, dilepas begitu saja di alam terbuka, kami tidak khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti memberi rezeki kami. Tapi ketika kami berada dalam tempat ini, kaca dalam botol misalkan, dan dijamin oleh sampean setiap hari adalah 1 biji, saya takut sampean lupa. Maka saya sisakan. Ini binatang tidak berani tawakal ke manusia. Kok ada manusia itu nyandera ke manusia? Bila ya gajian ya, lepar tak belajar. Maka orang yang begini ini hidupnya susah. Tapi kalau nyandera ke pangeran, maka dia tidak ada musimnya. Tanda laib. Kenapa? Tidak hanya dari sawah, tidak hanya dari perdagangan, tidak hanya dari jual beli, tidak hanya dari nelayan. Dia bisa hidup, dia bisa makan. Yang penting halal. Banyak pekerjaan, banyak jalan untuk mencari ridho Allah, mencari ma'isyah, pencaharian, mata pencaharian itu. Intinya ikhtiar itu tidak kemudian melampaui batas syariah sehingga mencari rezeki dengan cara yang haram. Na'udzubillah. Pasti ada dari Allah, dijamin oleh Allah. Hanya kenyataannya adalah nyandar dengan manusia. Lah yang tidak santri. Biasanya seare paju berapa puntuk deh. Nah, hati-hati. Tergoyahkan semacam ini, nyandar ke makhluk, nyandar ke manusia. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum. Dan tidaklah min zaidatin, sesuatu pun, tidak ada satupun illa kecuali indana, di sisi kami, khazainuhu, gudangnya, mafatihu khazani, kunci-kunci gudangnya. Wa ma nunazziluhu, dan tidaklah menurunkan kami kepada syai' itu illa biqadari maklum, kecuali dengan ukuran yang diketahui, ala hasabil masalih, menurut kadar kemaslahatannya. Dan ini terjadi ketika Nabi bertanya kepada malaikat yang diurus ditanggung jawab mengurus hujan. Maka malaikat hujan menjawabnya, kami diberitahu oleh Allah ilmu tentang hujan, berapa kubik air yang akan turun di sektor mana saja, di wilayah mana saja, sehingga tidak terjadi banjir. Andaikan dikehendaki banjir, di situ ada hikmah, karena pola kehidupan manusia, pohon yang biasa menahan air, akar-akarnya yang biasanya menyimpan air ditebangi, maka akhirnya jadilah penumpukan air, banjir bandang, merusak ekosistem yang ada. Teguran kan. Tetapi seandainya alam semesta ini dibiarkan
berjalan, tumbuh, berkembang, ada yang mengatur, ada yang menghendakinya. Saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian tetesan hujan itu sebesar timah. Ukur ke bumi enggak? Oh, bong lobang, genteng ada produk arti. Wong yang sekecil itu saja, tapi dengan derasnya bisa merusak. Kecil cair, subhanallah, rusak genteng yang dari tanah liat itu. Wa arsalna riyaha lawaqih. Al-ayah, sadaqallahu al-azim, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.